Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bertemu lagi dengan saya Nurul Fitriani, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam. Marilah kita awali pembelajaran ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang hidup sederhana dan ikhlas. Dimulai dengan hidup sederhana. Hidup sederhana adalah hidup sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan kita ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Berikut ini ada beberapa cara untuk belajar hidup sederhana, yaitu cermat berbelanja, belajar hemat, gemar bersedekah, dan rajin menabung. Nah, anak-anak, ada ciri-ciri hidup sederhana, yaitu bersikap apa adanya, membiasakan makan minum yang tidak berlebihan. Kemudian kalau kalian punya uang jajan, kalian harus belanjakannya sesuai dengan kebutuhan. Kalau orang yang hidup sederhana harus bersyukur. Baik anak-anak, marilah kita sama-sama membaca Quran surat Al-Isra ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhan. Adapun keuntungan hidup sederhana, yaitu kita bisa mendapatkan pahala. Kemudian kita mampu melawan godaan setan yang mendorong hidup boros. Dan kita akan menjadi anak yang rendah hati dan disenangi orang banyak. Orang bisa hidup sederhana, tergantung pada kemauannya. Maka mulailah dengan niat yang ikhlas untuk hidup sederhana. Karena hidup sederhana adalah perintah Allah Subhanahu. Kalau hidup sederhana tidak dimulai dari sekarang, maka sikap boros itu pun akan terus berlanjut sampai hari tua. Apakah kalian siap untuk hidup sederhana? Berikutnya adalah sikap ikhlas. Anak-anak, ikhlas artinya bersih atau murni. Maksudnya, niat ibadahnya murni karena Allah. Orang yang ikhlas selalu meniatkan semua perbuatannya untuk Allah. Misalnya, kalau kalian sholat, niatnya karena Allah, bukan karena ingin dipuji. Puasa untuk Allah, dan sedekah juga niatnya karena Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, yang artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Apa saja keuntungan ikhlas? Segala kebutuhan dicukupi Allah. Kita kalau berdoa dikabulkan oleh Allah, dan Allah selalu memudahkan segala urusan kita. Anak-anak, ada beberapa ciri-ciri ikhlas, yaitu beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharap pujian dari manusia, beramal dengan tekun dan rajin semata-mata karena Allah, dan kita tidak memamerkan dan menceritakan amalan-amalan kita kepada orang lain. Kemudian kita pun tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas. Demikian materi tentang hidup sederhana dan ikhlas. Nah anak-anak, bagaimana caranya supaya kalian bisa lebih paham dengan materi yang sebanyak itu? Baiklah, ibu akan mengajarkan kalian belajar yang efektif, yaitu merangkum dengan cara mind map atau peta konsep. Yuk disimak. Nah anak-anak, dari semua penjelasan ibu tadi, cobalah kalian rangkum dengan menggunakan cara mind map atau peta konsep. Apa itu mind map? Mind map adalah cara belajar yang efektif agar kalian mudah dan cepat memahami tentang materi yang kalian pelajari, sehingga proses belajar pun menjadi lebih menyenangkan.
Bagaimana cara membuatnya? Berikut cara membuat mind map. Langkah pertama yang kalian lakukan adalah membuat topik utamanya lebih dulu. Topik utamanya adalah judul bab. Langkah kedua yaitu tarik cabang menyebar dan ikuti pikiranmu. Cabang itu seperti tanda panah. Langkah ketiga adalah gunakan kata kunci pada informasi yang kalian dapat. Kata kunci dari sebuah kalimat adalah kata yang paling kuat dan yang paling mewakili makna dari kalimat. Biasanya memiliki 1 hingga 3 kata yang merupakan kata inti dari suatu kalimat. Seperti ini. Buatlah sekreatif mungkin sesuai dengan kebutuhan kalian. Cantik atau jelek sebuah peta konsep bukanlah patokan. Patokan peta konsep yang bagus adalah seberapa bisa peta konsep tersebut menjelaskan informasi kepada yang membuat. Mudah sekali, bukan? Inilah contoh-contoh mind map atau peta konsep dari penjelasan ibu tadi tentang hidup sederhana. Nah, sekarang giliran kalian ya yang membuat mind map atau peta konsep dengan tema ikhlas. Baiklah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami penjelasan ibu tadi. Cukup sekian, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.